Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kita kembali lagi berbincang santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD. Nah, masih seputaran buah. Kali ini kita akan membahas mengenai sirsak yang biasa dikenal dengan durian Belanda. Nah, selain rasanya yang unik, manis-manis asam ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa kandungan yang terkandung di dalam sirsak ini Bu? Ya, kalau dari rasa itu yang asam manis, berarti kalau manisnya tentu saja dia mengandung gula ya, gula-gula seperti gula buah yang banyak pada buah-buahan, fruktosa misalnya. Kemudian rasa asamnya itu karena ada asam-asam organik yang ada di sirsak itu. Kemudian dia juga salah satu yang berkontribusi terhadap asam ini adalah vitamin C, Ani. Ya, jadi karena vitamin C ini nama lainnya itu adalah asam askorbat. Jadi asam, rasanya asam ya. Jadi vitamin-vitamin inilah, vitamin C ini salah satunya akan berkontribusi terhadap antioksidan yang ada pada sirsak ya. Kemudian selain dari itu tentu saja sirsak ini juga kaya akan komponen-komponen aktif lainnya ya, seperti polifenol. Nah, polifenol ini yang berfungsi sebagai yang disebut sebagai anti kanker, anti tumor dan segala macam ya. Jadi seperti ada kaemferol ya, kemudian ada di situ ada apa juga, ada katekin juga yang ada di dalam sirsak ya. Jadi kemudian sirsak itu juga mengandung alkaloid, Ani. Jadi alkaloid yang berfungsi sebagai penyegarkan, penyegaran ya. Nah, jadi selain dari itu sirsak ini juga mengandung serat-serat pangan gitu ya, sehingga dia bisa melancarkan pencernaan. Oke, nah Ya. Banyak banget kandungan yang terkandung dalam sirsak ini. Iya. Nah, kira-kira untuk manfaat kita konsumsi sirsak ini apa Bu? Manfaatnya seperti yang sudah dijelaskan, misalnya dia terdiri dari gula ya, gula jadi sebagai sumber energi nih untuk tubuh kita. Jadi dia mengandung senyawa-senyawa gizi, salah satunya gula untuk kita ambil sebagai sumber energi ya. Kemudian juga ada vitamin di situ ya, karena kan kita butuh ya, butuh vitamin-vitamin itu. Kemudian manfaat untuk kesehatannya lagi, misalnya karena dia mengandung serat, tentu dia untuk pencernaan kita. Kemudian komponen-komponen aktif itu yang berfungsi sebagai untuk kesehatan ya, makanya dia disilahkan dengan fungsional, mempunyai komponen fungsional ya. Jadi salah satu yang terkena juga dari sirsak ini adalah Annonaceus acetogenin ya. Jadi ini yang berfungsi sebagai senyawa anti kanker yang kuat ya. Jadi sudah ada penelitian untuk sel kanker payudara ya, kanker kolon juga ya. Nah, itu dia. Tapi tetap saja ya, barangkali ketika ada orang yang sudah terkena kanker nih atau tumor, apakah bisa dia hanya mengkonsumsi sirsak dengan jumlah tertentu akan sembuh? Tentu saja tidak ya. Jadi karena kalau ketika orang sudah terkena kanker, tentu saja dia perlu pengobatan ya, senya-senya obat dalam dosis-dosis tertentu ya. Tidak cukup hanya mengkonsumsi sirsak saja. Jadi ini lebih, kalau ada yang ada di tanaman ini lebih ke sifatnya itu preventif nih, pencegahan. Nah gitu. Nah, ternyata sirsak ini dapat mencegah kanker gitu ya Bu ya. Nah, biasanya kan mengkonsumsi sirsak ini dimakan langsung untuk buah-buahnya. Apakah bisa diolah? Iya, jadi sirsak ini juga bisa diolah ya. Bisa diolah, pertama mungkin bisa kita menjadi campuran di minuman misalnya. Misalnya ketika ada teh sirsak gitu ya. Jadi dia kan menambah cita rasa. Jadi teh yang ditambah dengan kandungan vitamin C yang ada pada sirsak, dia malah kerjanya itu sinergis ya, akan membuat pencernaan itu terhadap antioksidan itu menjadi lebih baik ya. Jadi sehingga ada juga memberikan flavor tertentu ya, karena kan memang ada rasa yang khas, kemudian aroma yang khas dari ini. Kemudian bisa juga kita berikan sebagai, kita tepungkan Ani. Ditepungkan? Ya, jadi dia dikeringkan dulu, kemudian kita tepungkan, kita tambahkan ketika kita bikin cookies atau ketika kita bikin cake ya. Jadi itu akan menambah komponen-komponen bioaktifnya ya. Kemudian seratnya juga terutama di situ akan memperkaya rasanya. Tapi tentu saja ketika kita mau pengeringan, harus diperhatikan metode pengeringannya bagaimana. Jangan sampai komponen-komponen aktif ini hilang semua begitu. Tapi tetap saja memang apapun bentuk pengolahannya akan menurunkan ya. Tetapi hanya kita minimalisir aja. Bagaimana sehingga senyawa itu tidak banyak
tidak hilang semua lah setidaknya begitu. Tetapi tentu saja dari seratnya itu masih bertahan ya. Nah, serat-serat pangan. Jadi itu kan bagus ya untuk pencernaan kita. Oke. Nah, ternyata sirsak ini juga dapat dicampurkan dengan teh. Nah, Iya. selain menambah rasa, tentu fungsinya juga bertambah Iya. gitu. Oke, terima kasih Profesor Tuti. Ya. Mungkin sekian bincang kita mengenai sirsak hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.